masih di rumah sakit ini kita dapat data sementara ini dari tadi malam 28 orang yang sudah dirawat. Namun tadi tim saya baru pagi ini menindaklanjutin lagi follow up bagaimana kasusnya, jumlahnya dari rumah sakit Abu Jam, kemudian dari rumah sakit Fatimah. Saya belum dapat laporannya karena saya masih ada rapat tentang kegiatan-kegiatan lain. Di Fatimah ada, enggak ada juga ya? Ada, tapi saya belum menerima laporannya. Berapa? Mungkin hari ini atau besok nanti kita udah. Pak Irul jam 28 yang kita tahu tadi malam ya. Tadi malam. Sekarang nggak tahu apa. Untuk dugaan sementara ini masih dugaan keracunan atau gimana Pak? Ya kalau untuk melihat keadaannya itu diduga intoxikasi makanan atau ada ketidaknyamanan setelah mengkonsumsi makanan, ya bisa saja itu keracunan, tapi kan untuk itu kan harus dibuktikan. Ada yang memeriksa sampelnya, apa yang dimakan, ya kan, kemudian bahan-bahan apa saja yang disiapkan oleh pemiliknya tadi untuk memberikan kepada tamu-tamu undangan yang tadi. Sampel makanan sudah diperiksakan, Dok? Ya, sampel makanan sudah kita ambil, yaitu berupa makanan, kemudian dengan lauk pauknya, kemudian juga ada snack, ya. Kemudian ini sampel sudah berada di dinas kesehatan, sudah kita amankan, kita masukkan full box. Kemudian nanti rencana akan kita kirim ke Badan POM. Oh, Badan POM Pontianak berarti? Badan POM ya, Pontianak ataupun ke Labkesdanya provinsi. Nah nanti mudah-mudahan kalau memang berlebih nanti sampel ini, kita juga akan memeriksa di Labkesdanya kita bersama dengan mikrobiologinya atau rumah sakit Abu Jam, sehingga nanti kita melihat kita komparasikan lah. Jenis makanan itu apa Pak yang diambil untuk sampel? Nasi, kemudian lauk pauknya ada nasi putih atau nasi putih? Nasi uduk ya, katanya. Nasi kan? Iya, nasi. Seperti itu. Jadi kejadiannya itu ya mengkonsumsi itu. Iya. Berapa lama kira-kira Dok hasil lab ini keluar? Nanti kita lihat dulu. Kan COVID udah nggak ada. Iya betul. Ya mudah-mudahan secepatnya Pak. Secepatnya ya. Kita upayakan nanti ini untuk segera mungkin untuk mendapatkan hasil itu dari Badan POM itu tadi. Di Kabupaten Ketapang sendiri gimana Pak? Lab di Kabupaten Ketapang ini hanya menentukan beberapa jenis untuk kuman saja. Kurang lengkap lah. Iya. Supaya dengan secara kualitatif kan. Di sananya nanti. Dok, berarti kan mereka ini mengalami pusing-pusing dan mual serta muntah itu karena mengkonsumsi makanan. Ya. Tetapi kita memang sebelum ada hasil lab ini memang belum bisa menyatakan bahwa ini keracunan atau bukan ya. Kalau di dalam diagnosa dokter, saya belum lihat diagnosa dokternya. Kemarin berbicara dengan dokter yang tadi malam, itu ya diagnosanya kemungkinan ditegakkan dengan intoksikasi makanan. Intoksikasi bahasa kedokteran ya. Intoksikasi makanan. Intoksikasi makanan atau tapi mendukungnya itu kan harus ada pemeriksaan. Oh iya. Gitu loh. Tapi dari pemeriksaan kasat mata oleh dokter yang menangani itu terjadi intoksikasi makanan itu. Iya, oke. Dok, terima kasih. Gejala yang muncul ya. Setelah memakan makanan tersebut. Dok, sepanjang dokter tugas di Ketapang kasus seperti ini sering ya? Selama saya di dinas kesehatan aja deh ya. Di dinas kesehatan saya menemukan hanya 2 keracunan waktu itu. Saya lupa di bulan berapa, waktu pertama kali saya dilantik oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, adanya di Hulu Sungai. Waktu itu keracunan sosis. Jadi hasilnya juga keracunan. Ya, hasil labnya ya. Ada, lupa saya. Ada masuk rumah sakit di Belasan, dirawat di rumah sakit Sande waktu itu. Nah setelah berapa bulan ini, ya ini sudah akhir tahun, mau akhir tahun barulah ini. Selama saya di dinas kesehatan. Iya. Lebih saya belum menemukan. Oke. Pak, itu sisi makanan tuh bisa jadi karena cara masak atau seperti apa sih Pak biasanya kalau gejala-gejala seperti itu tuh? Ya kita tahu keracunan makanan salah satunya makanannya tidak layak, ya bisa basi, bisa terkontaminasi, bisa terpapar. Karena kan makanan yang disiapkan itu kan ada batas waktu limitnya. Iya. Ya bisa kita. Atau mungkin packagingnya juga. Pengaruh packaging. Packaging kayak bungkus kemasan. Oh, yang styrofoamnya? Styrofoam. Bisa saja, tapi kan dia kan berapa lama waktunya? Iya, betul. Kan harus dikaji juga kan. Yang pasti kalau makanan yang modelnya seperti itu kan ada batas waktunya. Iya. Lama-lama dimakan 3 jam, 4 jam. Iya, betul. Itu kan jadi masalah. Di kawasan kali ini lah makanannya Pak ya?
Nah, dengan informasi di kawasan Kalinia, ke depan itu rumah saya Kalinia. Tetangga Bapak. Dan korban-korbannya sudah bangun nih. Iya benar. Karena memang dia di daerah perbatasan. Iya. Dekat-dekat perbatasan. Oke. Makasih Pak Irul. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, kami dari sejumlah media menemui Direktur Rumah Sakit Agus Jam Ketapang pada hari ini, Senin 14 November 2022. Sehubungan dengan ada kasus yang diduga sejumlah anak menjadi korban keracunan makanan pada sebuah pesta ulang tahun. Bu, kasusnya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi para pasien, saya sebut para pasien, masuk ke IGD, unit gawat darurat kita, itu sekitar jam 9 malam, kurang lebih ya, antara jam 8, jam 9 malam. Itu beruntun. Jadi satu datang, satu lagi, jadi satu kelompok. Itu dengan kondisi saat itu mual. Itu rata-rata mual semua Bu, pada saat itu? Rata-rata mual, ada yang muntah. Bu, untuk jumlahnya Bu, apa sudah berapa banyak yang terdata yang masuk? Yang terdata kami kurang lebih 27, termasuk anak dan dewasa. Lebih banyak anak atau dewasanya? Lebih banyak anak-anak. Berarti yang dewasa juga ada? Dewasa ada beberapa. Iya. Bu, mereka ini ada nggak yang sampai harus menjalani rawat inap? Kondisinya? Ada beberapa yang kami rawat inap. Berhubung mereka ada yang muntah, cuma untuk pemulihan cairan tubuh ya kami rawat inap. Ada berapa orang Bu yang dirawat inap? Tadi malam kurang lebih kami observasi dulu di UGD, ya, yang sudah membaik itu pulangnya pagi hari ini. Yang dirawat inap kami ada beberapa, tapi saya mendapat laporan kondisinya pun membaik. Ya. Terus mereka sekarang sudah masih di rumah sakit atau semuanya sudah kembali ke rumah? Menurut laporan ada yang sudah kembali ke rumah. Gitu. Bu, kasus ini secara medis itu bisa nggak sih dipastikan bahwa mereka mengalami keracunan? Untuk pemastian itu dari Dinas Kesehatan dan Labkesda untuk pengambilan sampel. Jadi mungkin hasil sampelnya itu tetap yang memeriksanya, yaitu Dinas Kesehatan dan Labkesda. Itu berapa lama Bu keluar hasilnya Bu? Untuk lamanya mungkin konfirmasi ke Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan dan Labkesda. Untuk dugaan sementara dari pihak rumah sakit ini gara-gara apa nih Bu? Untuk dugaan kami masih belum jelas. Ya, yang jelas ada beberapa yang pulang dari pesta itu yang mengalami gejala tersebut. Pesta ulang tahun ya? Ya menurut dari penuturan para orang tua pasien ya dari pesta tersebut. Mereka tuh mau konsumsi apa sih sebenarnya mereka makan? Saya kurang jelas mereka konsumsi apa. Karena pada saat mereka datang ya kita tangani gejala-gejalanya saja. Cuman mereka nggak ngasih tahu makan apa gitu. Saat itu kami konsentrasi untuk penanganan. Dari mereka ada beberapa yang makan makanan yang ada di pesta tersebut. Bu, memang ada nggak sih Bu, memang gejala seperti mual itu memang berasal dari makanan ini? Mau kasusnya sebelum keracunan atau seperti apa, memang bisa terjadi nggak sih mual itu karena kita salah makan, karena makanannya belum matang atau gimana, bisa terjadi ya, bisa terjadi kalau kita salah makan atau makan yang terlalu berlemak, itu bisa terjadi kita gangguan pencernaan ya. Bu, tapi rata-rata yang datang ke sini malam itu semua tamu dari situ atau ada yang lain? Ya dari mereka, pengakuan mereka ya semuanya dari situ. Dari pesta ulang tahun itu ya Bu ya? Di Kalimalang itu ya? Dari pengakuan mereka memang alamatnya dari pengakuan mereka. Menunya apa sih?
mereka makan, Iya, yang mereka pasti konsumsi, dan ditanya. pengakuan mereka. Ya, yang jelas mereka makanan-makanan yang ada di pesta tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya kami pun tidak sampai menanyakan karena kami konsentrasi untuk penanganan. Bu, pasien yang anak-anak yang datang ini, terutama anak-anak ini dalam kondisi sadarkah? Karena pagi tadi saya sempat wawancara beberapa pasien, katanya mereka ada yang dalam kondisi pingsan, tapi bukan pingsan dalam artian parah begitu kalau menurut bahasa awamnya, seperti itu, Bu? Dari hasilnya mereka sebenarnya kondisinya sadar, cuma mungkin karena lemas sekali, lemas, muntah berlebihan, mungkin kan kalau anak kecil muntah 2 kali 3 kali sudah lemas, mungkin Seperti itulah kondisi. mungkin seperti itulah Oh, kondisinya. seperti itu. Jadi mereka datang sudah dalam keadaan lemas ya, Bu ya? Ya karena sudah terjadi muntah, ya. Ada yang muntah-muntah di rumah. Berarti kondisi paling parah tuh muntah-muntah, Bu ya? Ya, mereka ada yang muntah. Ada yang mengakibatkan timbulnya gejala lain, Bu, dari pasien yang ada? Sejauh ini sih belum ya. Iya. Sejauh ini. Berarti sampai sore ini udah nggak ada lagi yang dirawat. Ya, saya belum pemantauan ke bawah. Ya. Oke, Bu, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Sorot 10.